Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita merendahkan diri dan kita berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang oleh Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini dan detik ini. Karena Engkau berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di sanalah aku ada di tengah-tengah mereka. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau memberikan kepada kami apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati-Mu melalui saat yang berbahagia ini. Kami mendengarkan sabda-Mu. Dan bukan hanya pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, menguasai hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah seluruh pemberitaan dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya Roh Kuduslah yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah semua Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita membuka 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat 29. Kita buka kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Kita hanya membaca ada 10 ayat dari 1 Raja-Raja pasal 21, khusus kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita membaca 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 7 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskannya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimnya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan Juni, minggu kedua adalah menjadi terang dan cahaya dalam pemberian kepada Allah
dan kepada sesama manusia. Menjadi terang dan cahaya dalam pemberian kepada Allah dan sesama manusia. Secara khusus kita membahas tentang pemberian yang tidak menjadi terang dan cahaya kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita atau narasi fiksi dari Rusia yang ditulis oleh seorang yang bernama Leo. Dan dalam penulisan itu, dia memberitahukan ada seorang petani. Petani ini seorang pekerja keras. Dia punya lahan yang cukup luas. Lalu dia menggarap kebunnya atau menggarap sawahnya itu dengan kerja keras yang luar biasa. Dan akhirnya saudara-saudara, iblis tahu bahwa ini orang kerja keras. Dia akan berhasil dalam usaha pekerjaannya. Lalu si iblis datang mengeraskan tanah. Dan tanah itu jadi keras. Lalu si petani mencangkul tanah yang keras. Karena dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Karena dia seorang yang dekat dan berseru kepada Tuhan setiap saat. Akhirnya dia berkata, sekalipun tanah ini keras, dia tetap bersemangat. Dia tetap bersyukur. Karena dia tahu ini adalah pekerjaan yang dari Tuhan yang mengaruniakan kepadanya. Nah, ketika iblis melihat bahwa seorang petani ini tidak mengeluh, tidak putus asa, dan dia tetap semangat menjalankan pekerjaannya, akhirnya si iblis mundur. Waduh, berat ini. Saya harus atur strategi lagi yang kedua. Nah, lalu selanjutnya si petani menggarap lahannya lagi. Dia mencakul tanah yang keras dengan semangat, dengan sukacita, dengan bersyukur. Dia bekerja keras dan akhirnya pada saatnya dia beristirahat, lalu si iblis mulai atur strategi. Saya akan mengambil makanannya, mengambil minumannya. Ketika dia sebentar makan dan minum, tidak ada lagi makanannya. Dia akan mengeluh, dia akan marah sama Tuhan, dan dia akan kecewa sama Tuhan. Ketika si petani ini sudah waktunya mau makan siang, mau minum, setelah dia bekerja keras, ternyata iblis sudah ambil makanan dan minumannya. Ketika dia melihat bahwa makanan minuman sudah tidak ada, dia berkata, puji Tuhan, sekalipun saya tidak dapat makanan, mungkin ada orang yang sangat membutuhkan. Ia kelaparan, biarlah ia yang makan, biarlah orang itu yang perlu minum supaya dia sehat. Sekalipun saya tidak makan dan tidak minum, saya tetap mengucap syukur. Dan orang yang mengambil makanan minuman saya, dia mungkin lebih membutuhkan makanan dan minuman. Akhirnya setan undur lagi. Karena dia gagal membuat si petani ini mengeluh, membuat si petani ini kecewa, membuat si petani ini harus jauh dari Tuhan. Lalu iblis tidak putus asa. Iblis mengatur strategi yang ketiga. Lalu dia katakan, oke, kalau pertama tadi saya mengeraskan tanah, lalu dia kerja, tetap dia berhasil. Lalu yang kedua, saya ambil makanan dan minumannya, tetap juga si petani ini bertahan dan berhasil. Sekarang saya menjadi sahabat, sekarang saya jadi friend-nya. Saya akan memberi nasihat kepada dia, saya akan memberikan masukan-masukan kepada dia. Lalu satu saat si iblis berkata, sang petani, 7 bulan lagi ke depan ada kelaparan. Engkau harus melakukan apa yang saya katakan. Saya sudah memprediksi bahwa 7 bulan ke depan akan ada kelaparan. Sekarang saya memberikan masukan kepadamu. Dengar nasihat saya. Apa yang saya katakan, engkau lakukan. Cara berkebun yang baik, cara menanam yang baik, sehingga engkau berhasil. Lalu si petani ini ikut nasihat iblis. Yang ternyata, Bapak Ibu sekalian, 7 bulan ke depan ada kelaparan. Ternyata terjadi. Dengan kelaparan ini, si petani kesempatan jadi kaya. Dia katakan, saya bersyukur, dia bilang. Saya bisa dengar nasihat teman saya, padahal iblis. Lalu benar-benar kejadian ini menyebabkan dia semakin dengar-dengar apa kata temannya si iblis itu.
Lalu iblis katakan, engkau tahu sekarang engkau kaya karena dengar nasihat saya. Engkau berhasil karena dengar nasihat saya. Dan kedua, saya kasih masukan lagi kepada Anda. Tidak usah lagi bertani. Kamu jualan yang gampang menghasilkan uang. Apa itu? Si iblis katakan, ya salah satunya kamu jual anggur. Tidak usah lagi bertani. Daripada panas, daripada capek, daripada banting tulang. Pekerjaan ini murah meriah. Kamu jual anggur, kamu jual minuman-minuman kepada orang lain, itu akan menghasilkan lebih banyak. Ternyata dia dengar nasihat dan si petani ini berhasil. Oh, dia lupakan pertaniannya, dia lupakan perkebunannya. Dia sekarang ikut apa nasihat si iblis ini. Karena berhasil. Berhasil, dia jadi kaya gara-gara ikut nasihat iblis. Berhasil lagi karena iblis memberikan masukan bahwa dia sudah mendapatkan beberapa hal yang terkait dengan apa yang tadi hasil jualannya. Lalu iblis tawarin lagi, ada satu lagi pekerjaan yang paling gampang menghasilkan duit paling banyak. Namanya adalah permainan yang sangat menarik dan sangat menghasilkan uang. Apa itu? Oh, itu namanya judi. Oh, itu kamu tidak usah repot-repot. Main judi itu dapat duit banyak. Nah, iblis mengatur strategi sehingga dia menang. Wah, kaya lagi. Dan setelah dia kaya, iblis katakan ada lagi yang namanya narkoba. Kalau kamu bisnis narkoba, itu akan menghasilkan. Nah, saudara, semakin dalam. Dan rupanya nasihat iblis ini lebih ampuh masuk. Ajaran iblis ini lebih ampuh masuk. Sehingga si petani tadi, yang awalnya visinya bagus, yang awalnya dia seorang Kristen yang baik, akhirnya iblis berhasil menggiring dia untuk melakukan sesuatu yang jahat. Nah, saudara-saudara, pemberian iblis itu menggiurkan. Banyak tawaran-tawaran yang gampang. Bisa bikin uang, tetapi uang palsu. Bisa bikin usaha, minuman keras yang membuat orang hancur. Bisa menjual menjadi bandar atau pemakai atau penjual dan sebagainya. Semua itu tawaran iblis karena untungnya besar dan hasilnya banyak. Inilah tawaran-tawaran nasihat-nasihat iblis. Nah, kita lihat saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat 29 tadi, kita melihat ada 3 jenis pemberian yang tidak berkenan kepada Allah. Kita melihat di dalam pasal ini ada 3 jenis pemberian yang tidak menjadi terang dan cahaya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Apakah ketiga jenis pemberian itu? Yang pertama adalah pemberian yang berdasarkan keinginan daging. Pemberian yang berdasarkan keinginan daging. Ini sudah jelas sekali dari pasal 21 ayat 1 sampai ayat 6. Seperti apakah pemberian yang berdasarkan keinginan daging? Ketika itu Raja Ahab, dia sudah memiliki jabatan yang bagus. Dia sudah punya kedudukan yang hebat. Tetapi dia mengingini kebun anggur Nabot. Dia muncul keinginan dagingnya. Dia mengharapkan kalau boleh dia akan memperoleh kebun anggur Nabot tersebut. Apa yang dia lakukan? Kenapa saudara? Dia punya visi. Kalau saya dapat kebun ini, saya akan bikin kebun sayur-sayuran. Saya akan bikin kebun yang lebih luas lagi. Karena dekat rumah. Dan itu membuat daya tarik hati sang Raja Ahab. Sehingga kerinduan itu sangat mendasar. Karena dia punya harapan bahwa suatu saat dia punya kebun di dekat rumah yang menghasilkan buah anggur. Yang menghasilkan sayur-mayur yang begitu menjanjikan. Keinginan itu sangat besar dalam hatinya saudara-saudara. Sehingga dia ada kerinduan. Lalu dia tanya, mana Nabot? Lalu dicari Nabot. Nabot, saya akan membeli apa yang namanya kebun anggur Nabot. Atau dengan cara apa Nabot memberikan kepada saya akan bayar, saya akan beli. Apa kata Nabot? Nyahlah ini. Karena ini adalah warisan nenek moyangku yang tidak mungkin aku
memberikan atau menjualnya. Ini adalah warisan sangat berharga. Apa yang terjadi, sakit hatilah Nabot. Apa yang dia rindukan tadi, apa yang dia harapkan tadi dengan rencana yang besar, keinginannya yang sangat besar, ternyata gagal. Kegagalan itu membuat dia sangat kecewa, membuat dia sangat sakit hati, dan membuat dia kehilangan pengharapan. Bayangkan saudara-saudara, setelah kerinduannya ditolak, dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa makan. Bahkan dia berbaring di tempat tidur dengan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Itu menandakan betapa dia kecewa. Karena keinginannya untuk memperoleh kebun ditolak. Saudara-saudaraku, inilah yang namanya pemberian yang berdasarkan keinginan daging. Dia mengharapkan sesuatu, tetapi ditolak. Dia kecewa, dia sedih, dia tidak bisa makan. Bahkan dia begitu stres, istilah orang sekarang stres. Dia galau karena tidak memperoleh apa yang dia harapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita banyak sekali harapan-harapan kita. Ada banyak keinginan-keinginan kita. Oh, saya suatu saat punya mobil, mereknya Corolla, bukan Corona. Mereknya ya Innova. Tahu-tahu dalam perjalanannya saudara tidak dapat. Mulai dalam keadaan hati kesal sama Tuhan, kesal sama Corona, kesal sama lingkungan. Karena keinginan kita tidak tercapai. Mungkin itu dari sisi harta. Ada juga yang punya kerinduan untuk memperoleh sesuatu. Oh, keinginannya besar untuk memperoleh rumah. Keinginannya besar untuk memperoleh kebun. Keinginannya besar untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi tidak tercapai. Apa yang terjadi? Dia marah, dia kecewa. Bahkan dia semakin jauh. Bahkan sudah meninggalkan gereja kadang-kadang. Kalau terjadi seperti ini namanya ciri pemberian yang berdasarkan keinginan daging. Dia mengharapkan sesuatu, dia merindukan sesuatu, tetapi atas dasar daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang pertama yang harus menjadi perhatian kita. Agar kita ingat bahwa jenis pemberian yang tidak berkenan pada Allah, tidak menjadi terang, adalah pemberian yang berdasarkan keinginan daging. Kita mau memberi dengan motivasi yang tidak benar. Kita mau memperoleh dengan motivasi yang tidak benar. Itu pasti tidak mempermuliakan nama Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi jenis pemberian yang tidak berkenan kepada Allah adalah pemberian yang berdasarkan keinginan daging, sekarang jenis pemberian yang tidak berkenan kepada Allah yang kedua adalah pemberian yang berdasarkan rekayasa. Pemberian yang berdasarkan rekayasa itu seperti apa? Ketika Raja Ahab gagal memperoleh kebun Nabot, lalu saat itu istrinya Isabel bertanya kepada dia, "Mengapa engkau sedih? Mengapa engkau susah hati? Aku memberikannya kepadamu." Dan Isabel mulai mengatur beberapa hal. Yang pertama, saudara, Isabel memanfaatkan kekuasaan suaminya sebagai raja. Ini saudara. Dia memanfaatkan kekuasaannya yang dia katakan, engkau adalah raja, engkau berkuasa, bisa melakukan apa saja. Itulah yang disampaikan oleh istrinya Isabel kepada suaminya Raja Ahab. Isabel juga berkata, aku akan memberikan kebun anggur Nabot kepadamu. Wah, hebat sekali, harta orang, barang orang, dia mau berikan. Oh saudara-saudara, karena Raja Ahab mengingininya, dia terima saja walaupun itu orang lain punya. Dan sampai istrinya katakan, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot itu. Lalu di ayat 8 sampai 15 katakan, lalu apa yang dia buat? Ia menyusun strategi untuk bagaimana membunuh Nabot, saudara. Dia menyusun strategi, langkah-langkah strategi. Dia merekayasa bagaimana caranya supaya dia merebut tanah itu dan menjadi milik suaminya. Apa yang terjadi? Isabel berhasil membunuh Nabot dengan rekayasa tadi. Dengan cerita yang tadi sudah kita bacakan sangat jelas. Bagaimana dia mengatur strategi, ada saksi dusta, ada tempat posisi, dan akhirnya orang membunuh Nabot
dengan cara yang sangat menyedihkan. Saudara-saudaraku, inilah salah satu cara yang sangat tidak memuliakan Tuhan. Inilah satu cara pemberian kepada orang tetapi dengan dasar rekayasa. Nah, saudara-saudaraku, untuk menyenangkan suami kita, untuk menyenangkan istri kita, untuk menyenangkan anak-anak kita, seperti apa bisnis kita? Seperti apa usaha kita? Ini perlu direnungkan oleh jemaat GKI Jaga Setia. Kita berusaha menyenangkan keluarga kita, tapi kita merekayasa suatu jalan yang sangat mengerikan. Kita merekayasa merugikan orang lain, menghilangkan nyawa orang lain demi mencari keuntungan bagi kita sendiri. Inilah salah satu pemberian yang sangat tidak memuliakan Tuhan, sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mau melakukan suatu, saudara-saudara, lihat bagaimana cara kita mencapai hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ini sudah pasti. Kalau kita merancangkan sesuatu yang jahat dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, kita hanya mau menyenangkan keluarga kita, menyenangkan saudara kita dengan satu rekayasa yang jahat. Jelas saudaraku, sangat tidak berkenan kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada sesuatu rekayasa dalam bisnis, ada satu rekayasa di dalam pekerjaan kita, yang merugikan orang lain, yang membahayakan orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Bertobatlah saudara. Karena ini sangat tidak menyenangkan dan memuliakan Allah. Inilah pemberian yang kedua yang tidak berkenan pada Allah, adalah pemberian yang direkayasa dengan tujuan yang jahat. Nah, jenis pemberian yang ketiga yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu pemberian yang dibenci Allah. Nah ini, saya memberikan kepada Allah, saya memberikan dengan sukacita, saya memberikan dengan baik. Hanya Allah yang tahu isi hati kita. Inilah ciri-ciri pemberian yang dibenci Allah. Apa itu? Yang pertama, Allah mengutus hambanya Elia menemui Raja Ahab supaya khotbahkan. Elia tidak tahu apa yang terjadi dengan perbuatan Raja Ahab. Elia tidak tahu apa yang terjadi dengan raja dan keluarga. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya setiap hamba Tuhan yang diutus, siapapun dia, ketika dia berkhotbah, saudara, ini kita harus dengar baik-baik. Allah selalu mengutus hamba Allah dengan tujuan untuk mengingatkan dan menegur umatnya agar mereka berbalik kepadanya. Dia tahu apa yang sedang terjadi dengan kita. Sekalipun orang lain tidak tahu. Sekalipun teman keluarga, bahkan istri atau suami tidak tahu. Tetapi Allah tahu persis apa yang sedang kita lakukan. Allah pasti mengutus hambanya. Apakah itu pendeta, apakah itu penginjil, siapapun hamba Allah. Dia utus seperti Elia. Lalu apa yang Allah katakan kepada Elia? Allah berfirman kepada Elia tentang Raja Ahab. Engkau telah membunuh dan telah merampas. Oh jelas. Tidak ada dosa yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ketika Allah menyampaikan itu kepada Elia, kasih tahu Raja Ahab, kasih tahu keluarganya, mereka telah membunuh dan telah merampas. Apalagi engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini perbuatan kita sekecil apapun, di dalam keadaan apapun, Tuhan tahu. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali Allah memberitahukan ini kepada Elia supaya mengingatkan Raja Ahab dan keluarga. Apalagi yang mereka lakukan? Engkau berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Itu ada di dalam ayat 26. Inilah berbagai perbuatan dosa yang Tuhan ingatkan kepada keluarga Ahab agar mereka sadar, agar mereka mengerti. Apakah dengan cara seperti ini mereka lolos? Tidak, saudaraku. Sekalipun dia lolos 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin 1 minggu, 1 bulan, kapanpun Tuhan akan kejar dan dia akan menyadari perbuatannya kalau dia bertobat. Ini saudara,
Allah kita maha tahu, Allah kita maha kuasa, Allah kita maha hadir. Apapun yang kita buat, sekalipun manusia tidak tahu perbuatan kita, Allah tahu persis. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahab, apa yang dilakukan oleh Isabel, Allah tahu secara persis. Itu sebabnya Allah merancangkan sesuatu kepada keluarga ini. Apa yang Allah buat? Allah berkata, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga Allah akan menjilat darah Raja Ahab. Di situ juga Allah akan membuat anjing menjilat darah Raja Ahab. Ayat 21 dan seterusnya. Allah akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Raja Ahab. Allah berfirman kepada Isabel, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Dan khususnya keluarga ini akan mati dengan sadis. Karena mereka memperlakukan Nabot dengan sadis, Allah juga membalaskannya dengan sadis juga. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nabot terhadap, apa yang dilakukan oleh Raja Ahab terhadap Nabot, itu Tuhan tahu persis. Itu sebabnya Allah membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel kepada Nabot. Itu yang dikatakan firman Tuhan, apa yang engkau tabur, itu juga yang engkau tuai. Ketika Raja Ahab mendengar teguran firman Tuhan ini yang saya sangat puji Tuhan, saudara. Sekalipun dia melakukan sesuatu dosa yang sangat keji, sekalipun tadi Alkitab katakan bahwa dia adalah orang yang paling jahat dan perbuatannya sangat jahat, tidak ada orang yang punya perbuatan yang seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab bersama dengan istrinya. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepada Raja Ahab dan keluarga, ini satu sikap yang luar biasa. Di pasal 21 ayat 27 katakan, di mana Raja Ahab mengoyakkan bajunya, lalu dia berpuasa, lalu dia merendahkan diri, lalu dia mengaku dosanya, lalu dia bertobat, dan Allah mendengar pertobatannya, Allah mengampuni dosanya, Allah berkenan kepada pengakuannya. Ini yang sangat penting, saudara-saudaraku. Ini yang Daud katakan, walaupun dosamu sebesar apapun, ia akan menjauhkannya seperti timur dan barat. Dan seperti tinggi langit dan bumi, demikian dijauhkannya kita dari dosa kita. Asal kita merendahkan diri, asal kita bertobat, asal kita mengaku dosa kita, asal kita rendah hati seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab ini. Akhirnya saudara-saudaraku, Allah mengampuni dia. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun perbuatan jahat kita, asal kita mengaku dosa, asal kita bertobat dan kita merendahkan diri, Tuhan bersihkan kita seperti salju. Dikatakan walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibersihkan putih seperti salju. Inilah Allah kita, saudara-saudara. Inilah Tuhan kita yang hebat. Mari kita dalam pemberian kita kepada Allah, ingat selalu iblis akan terlibat. Dalam pemberian kita kepada sesama manusia, ingat selalu juga iblis terlibat. Karena itu kita harus waspada. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Yang jelas kita belajar dari cerita ini, bagaimana Raja Ahab dan keluarganya akhirnya diselamatkan karena ada pengakuan dan pertobatan yang sejati. Kiranya kita jemaat GKI Jakastia dan para pendengar yang mendengar firman Tuhan ini, apapun yang kita buat dalam pemberian kita pada Allah, baik hidup kita, tubuh kita, persembahkan tubuh kita yang berkenan pada Allah. Jauhkan pikiran yang kotor, jauhkan hati yang penuh dengan kesakitan, jauhkan kita dari tubuh perbuatan-perbuatan yang najis. Biar kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai pemberian yang berkenan pada Allah. Ini tubuh. Yang kedua, waktu kita. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dimanapun kita berada, kita datang pada Tuhan. Baca Alkitab dengan serius. Ada gerakan 365 hari. Baca setiap hari dengan baik. Ada renungan-renungan. Baca dengan tertib. Inilah kesempatan kita ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Dengan waktu yang ada. Dan harta kita Bapak Ibu sekalian.
Apa yang termasuk harta kita? Mungkin uang kita, mungkin fasilitas-fasilitas kita mau pakai yang terbaik, menyenangkan Tuhan, baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur kehadirat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Sempurnakanlah firman ini Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia. Dia memberikan nyawanya kepada kami. Dan apa yang harus kami berikan kepadamu ya Tuhan. Inilah kesempatan kami mempersembahkan tubuh kami. Mempersembahkan waktu kami. Mempersembahkan harta kami. Untuk memuliakan nama-Mu. Baik sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.